mau diperdamaikan, Jesus Christ is the only solution. Aduh, saya lagi pilek, saya lagi flu. Saya beberapa hari ini ada penerbangan yang tidak jelas, jadi saya terkontaminasi AC yang ekstrim. Silakan Bakery 88. Halo Pak, selamat malam. Halo Pak Bakery. Wah, kok tidur Pak? Aduh. Silakan Pak. SHG, shalom. Shalom. Jumpa lagi, Mas Eli. Ya, silakan Pak. Saya mau tanya, bagaimana tanggapan kita mengenai beberapa orang yang bisa dapat melihat akan visi ke depan tentang baik itu tentang kita, tentang negara. Tanggapan Anda seperti apa? Kalau peramal-peramal itu jangan dipercaya Pak. Tapi kalau yang bernubuat mengatasnamakan Tuhan itu boleh dipercaya, tapi itu pun perlu diuji. Ya, jadi kalau ada yang meramal masa depanmu akan begini, ya masa depanmu akan seperti ini, jangan percaya. Saya karena orang kampung tuh banyak yang ramal-ramal saya. Mereka bilang begini, Elia ini nanti akan jadi orang besar. Dia akan jadi orang yang sangat besar. Dan jangan khawatir, dia akan menjadi perpanjangan tangan bla 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 segala macam. Saya optimis di dalam hal itu oleh karena Tuhan, bukan oleh karena ramalan itu. Tapi di sisi lain juga ada yang meramal, oh Elia itu benar lagi mati. Kenapa? Oh Elia itu begini. Ya, silahkan ramal-ramal yang tapi bukan ramalan itu yang mendasari kita beriman. Tapi apa? Iman kita yang benar itu yang mendasari kita percaya. Gitu. Jadi bagaimana tanggapan kita tentang orang yang meramal? Ingat Pak, Saul itu mati di dalam satu Tawari. Dihukum mati Tuhan karena apa? Dia menanyakan roh dan peramal-peramal. Jadi kalau kita percaya peramal, hati-hati Tuhan hukum mati sama seperti Saul dihukum mati. Jangan coba dirimu dengan berhala. Gitu ya. Ya, tapi kan mungkin Mas Elia ini pernah dengar kan beberapa dari hamba-hamba Tuhan ya kan, yang sekarang yang sedang ya sudah lama ya, sudah fenomenal ya mengenai negara kita gitu loh. Mungkin Anda tahu lah siapa itu dari kita. Saya tidak tahu Pak, saya tidak terlalu tertarik mengikuti begitu. Ya tapi kalau ada pendeta, ya Pak ya, ada pendeta, lalu dia bernubuat demi nama Tuhan, tapi sekali aja nggak terjadi, jangan percaya dia lagi. Tapi selama ini terjadi gitu loh. Ya, tapi kalau ada yang terjadi pun belum tentu. Tapi kalau tidak terjadi, sekali tidak terjadi, jangan percaya lagi. Kenapa? Nabi palsu. Karena dia dengan berani menggunakan nama Tuhan demi apa yang bukan Tuhan sampaikan. Jadi hati-hati. Ya. Dan itu perlu diuji gitu ya. Harus diuji. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16 ya, semua harus diuji. Ya, firman Tuhan yang menguji semua. Kemudian apakah ada kewajiban kita harus membaca firman Tuhan itu dari misalnya dari Kejadian sampai Wahyu itu harus tuntas seperti itu? Ya harus membaca biar kita mengerti. Tapi bukan bacaannya yang penting. Yang terpenting itu adalah pengertian kita. Kita pasti mengerti kalau kita membaca. Ya, orang yang membaca belum tentu mengerti. Tapi kalau orang yang mengerti pasti membaca. Gitu loh. Ya. Jadi kita harus mengerti. Karena yang Tuhan sukai apa? Yeremia 9 ayat 24. Bapak ada Alkitab di situ? Udah ada. Lagi di luar. Oh lagi di luar ya.
Dalam Yeremia 9 ayat 24, Tuhan menyukai kalau kita memahami dan mengenal bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh belas kasih, keadilan, dan kebenaran. Dan itu kita dapatkan dari mana? Dari Alkitab. Jadi baca kitab. Gitu. Itu ya. Ya. Oke. Terima kasih. Oke. Tuhan berkati Pak selalu. Ya. Jadi baca Alkitab ya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Jadi kalau mau tumbuh, pupuk dirimu dengan apa? Firman Allah. Na 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 na. Halo Kak Elia. Selamat malam. Nah, mau tanya nih Kak, berhubungan dengan kitab suci lagi ya. Tadi aku lagi mulai kayak baca-baca kitab suci gitu. Nah, mau tanya tentang itu Kak, kitab Deuterokanonika. Kenapa di Kristen Protestan tidak ada, tapi di Kristen Katolik ada? Itu aja Kak. Ya, kenapa tidak ada dalam Protestan? Karena Protestan mengikuti kanonnya Ibrani. Kanonnya Ibrani itu yang dipakai oleh orang Yahudi. Dalam Tanakh itu tidak melibatkan Deuterokanonika karena orang Yahudi menganggap itu sebagai kitab apokrifa. Sedangkan orang Katolik dan Ortodoks itu mengikuti kanonnya Yunani atau Vulgata, bahasa Latin, yang ada Deuterokanonikanya yang merujuk kepada Septuaginta. Ya, jadi Protestan itu sebenarnya bukan membuang, tetapi lebih kepada mengikuti kanonnya Ibrani. Karena kan golongan Protestan itu baru lahir di abad ke-15, di mana notabene Yahudi modern sudah ada. Jadi Protestan mengikuti kanonnya orang Ibrani, karena pada masa protesnya Luther kepada Katolik, orang-orang Protestan itu banyak yang tidak suka dengan Katolik. Karena mereka menilai Katolik sudah salah jalan, sudah salah langkah. Makanya apa yang berhubungan dengan Katolik itu sangat diantisipasi sama orang Protestan zaman dulu, termasuk kitab yang ada di Deuterokanonikanya itu. Maka orang Protestan yang diinisiasi oleh Luther itu lebih mengikuti kanonnya orang Ibrani, yaitu kanonnya Yahudi, tidak mengikuti Katolik. Padahal orang Ortodoks juga memakai Deuterokanonika yang mengikuti Septuaginta. Karena di dalam Septuaginta, Deuterokanonika itu ada. Gitu. Ya, gitu. jadi terus kalau itu tidak masalah. Oke, terus kalau misalkan Kristen Protestan sama Kristen Katolik itu benar nggak Kak kalau satu Tuhan tapi beda, cuman beda gereja aja, tapi sebenarnya sama? Betul ya. Yang membuat perbedaan antara Katolik dengan Protestan itu adalah dasar iman. Tetapi konklusi imannya itu secara primer itu satu. Katolik itu dasar imannya ada 3. Ada kitab suci, ada tradisi suci, dan ada magisterium gereja, penafsiran gereja Katolik. Nah, kalau orang Protestan, dasar imannya itu hanya satu, yaitu kitab suci saja, dengan sola scripturanya. Tetapi output yang dilahirkan oleh kekatolikan, yaitu percaya kepada Kristus, keteritunggalan Allah, keselamatan di dalam Kristus, itu sama dengan apa yang dilahirkan oleh Protestan dari kitab suci. Jadi artinya apa yang dilahirkan iman Katolik, walaupun mengadopsi tradisi suci dan juga mengadopsi magisterium gereja, itu tidak bertolak belakang dengan apa yang dilahirkan oleh orang Protestan yang hanya diambil dari kitab suci, meskipun memiliki perbedaan sudut pandang pada hal-hal yang secondary. Gitu. Jadi memang satu Tuhan, nggak ada Yesus Katolik dengan Protestan tuh beda, enggak. Yesusnya Katolik tetap lahir di tahun 4 sebelum Masehi, Protestan juga demikian, karena bagaimanapun Protestan itu base imannya masih mengikuti pondasi iman dari kekatolikan, meskipun ada yang direformasi oleh Luther dan pengikutnya. Oke, terima kasih banyak Kak Elia, berkat selalu. Oke, Tuhan berkati ya. Ya. Silakan Virgo, ada yang mau ditanyakan? Virgo,
buka mikrofonnya, Sister. Shalom Melia. Ya, silakan. Melia, aku mau nanya nih. Kemarin aku sempat belanja di salah satu toko sayur. Nah, sempat diceramai. Kami beda agama. Dia sempat nyeramain. Padahal niatnya saya kan belanja, cuman saya bingung nanggapinnya gimana. Nah, dia ngasih tahu kalau Yesus itu lahir dari Maria, karena Maria itu seorang manusia. Jadi Yesus itu adalah manusia. Jadi dalam hati saya mau nyaut, tapi akan jadi perdebatan panjang. Saya mau tanya ini gimana jawabnya singkat, padat, dan jelas. Karena setiap saya belanja pasti dia selalu ngucap kayak gitu. Saya mau nanya. Itu manusia gimana? Begitu ya? Iya, karena dia lahir dari Maria. Gitu. Kan kita kan nggak terima karena Yesus itu anak tunggal dari Allah gitu. Oh, jangan gitu. Yesus adalah manusia, kamu harus terima. Justru yang menolak Yesus adalah manusia itu adalah antikristus loh. Mau tahu ayatnya? Kita baca ya. Ya, tapi nggak apa-apa, kamu kan mengatakan itu dalam ketidaktahuanmu kan, nggak apa-apa. Antar ya, saya buka ayatnya ya. 2 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan begini. Sebab banyak penyesak telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi, yang tidak mengaku Yesus adalah manusia itu adalah antikristus. Nah, tapi kalau orang berkata Yesus adalah manusia, apakah kita marah? Jangan marah. Tapi kalau orang berkata Yesus hanya manusia, baru kita jawab. Kalau Yesus adalah manusia, oh itu benar adanya. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Sungguh-sungguh manusia, bukan manusia jadi-jadian, sister. Ya, jadi Yesus, kalau orang bilang Yesusmu itu manusia, amin. Tapi Yesusmu hanya manusia, tidak amin. Kata hanyanya itu yang krusial. Ya, jadi kalau mereka katakan Tuhanmu itu adalah Yesus, itu kan manusia, betul Bu. Tetapi tidak hanya manusia, dia juga Allah dan manusia. Tapi kalau mereka berkata Yesus hanya manusia, kamu jawab, oh bukan Bu. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Artinya pada mulanya dia adalah firman yang kemudian menambahkan kodrat kemanusiaan. Jadi kalau mereka tanya gitu, bingung, kamu bilang aja begini. Ibu percaya nggak kitab suci ibu adalah firman Allah yang menjadi buku? Nah, kalau itu menjadi buku berarti firman Allah itu di dalam kertas dong. Kalau ibu percaya firman Allah menjadi buku, maka Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Apa bedanya firman Allah jadi buku dengan firman Allah menjadi manusia? Nah, firman Allah yang menjadi buku itu kan punya dua natur. Yang pertama dia adalah firman Allah, yang kedua dia adalah kertas. Nah, kalau saya katakan kitab sucinya hanya kertas, salah. Karena ada firman Allah. Kalau saya katakan kitab sucinya hanya firman Allah, bukan kertas, itu pun salah. Nah, kalau kita katakan Yesus hanya manusia, itu salah. Karena dia adalah firman Allah. Tapi kalau Yesus adalah firman Allah dan manusia, itu benar. Jadi kalau mereka kebingungan dengan Yesus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia, itu tidak ada bedanya dengan firman yang menjadi buku. Ya, misalnya ini, dia menjadi buku, firman Allah menjadi buku. Di dalam firman Allah menjadi buku, di dalam buku ini ada 2 kodrat. Yang pertama ada isi firman Allah, yang tentu itu dari Allah. Yang kedua ini kertas. Ketika buku ini saya bakar, apakah firman Allah terbakar? Tidak. Nah, Yesus itu menjadi manusia, firman Allah menjadi manusia di dalam daging. Ketika dia mati, apakah kealahan mati? Kemanusiaannya yang mati, bukan keilahiannya. Sama seperti buku ini. Kalau ini saya bakar, apakah firman Allah mati? Terbakar? Yang terbakar hanya kertasnya. Ketika Yesus mati, apakah Tuhan mati?
Yang mati adalah kemanusiaannya. Makanya dalam Filipi 2 dikatakan, ia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi jawabannya tuh simpel sebenarnya. Karena ada komparasinya dengan iman mereka. Gitu. Ya? Oke. Satu lagi ya, mau nanya. Ini saya belum paham sampai sekarang. Maksud dari batu sandungan itu apa sih, El? Ya, batu sandungan itu adalah yang menghalangi orang untuk percaya. Jadi janganlah kamu menjadi batu sandungan bagi dia. Artinya janganlah kamu yang menjadi penghalang untuk dia. Misalnya, Virgo, kamu jangan pakai baju seksi ke gereja, itu nanti menjadi batu sandungan bagi orang yang lain. Artinya, Virgo, kamu jangan pakai baju seksi ke gereja. Kenapa? Itu nanti menjadi penghalang bagi orang. Karena imannya itu bisa berbeda-beda. Jadi batu sandungan itu lebih kepada penghalang yang membuat orang percaya. Gitu. Jadi jangan jadi batu sandungan, artinya biar itu tidak menjadi penghalang bagi kita dan bagi siapapun. Gitu. Ya? Oke. Ya, El. Untuk penjelasannya, Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati ya.